Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa alam yang kita huni sekarang ini adalah alam syahadah. Alam syahadah itu adalah alam penyaksian. Makanya kenapa ada dua kalimat syahadat? Asy-syahadah, menyaksikan. Kenapa ada solat? Kenapa ada puasa, zakat dan haji? Semua ritual-ritual, semua itu adalah praktek-praktek yang ketika setelah mengenal atau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, terjadilah praktek dua kalimat syahadat, mengiktikadkan bahwa saya menyaksikan Allah, saya menyaksikan Nur Muhammad Rasulullah. Itu secara tarekat, secara tasawuf. Namun secara hakikat yang sebenarnya, yang menyaksikan itu aku, diriku sendiri. Secara hakikatnya sebenarnya aku menyaksikan diriku sendiri. Akunya di situ akunya Allah. Akunya Allah menyaksikan nurnya sendiri. Akunya Allah menyaksikan dirinya sendiri. Akunya Allah menyaksikan ketunggalannya sendiri. Namun akunya Allah tetap akunya Allah. Tidak bisa akunya Allah itu berubah jadi akunya makhluk, tidak bisa. Akunya Allah tetap akunya Allah. Akunya makhluk tetap akunya makhluk. Akunya makhluk tetap. Tidak bisa akunya makhluk. Tidak bisa akunya makhluk melebur kemudian bisa berubah menjadi akunya Allah. Tidak bisa akunya makhluk ya ketika sudah fana menjadi Allah, tidak. Akunya makhluk fana, yang ada akunya Allah. Nah, jadi proses sekarang ini ada dualitas, ada akunya makhluk, ada akunya Allah. Nah, bagaimana akunya makhluk ini dileburkan supaya yang ada tuh akunya Allah, bukan mengaku Allah, bukan meleburkan diri. Nah, jadi hadirin semulakan, ini alam syahadah, alam penyaksian Allah. Kemudian ketika di dalam syariat, itu kita sama-sama ketahui ya, kenyataannya, kenampakan syariat itu kenyataan, kenampakan. Kedudukan syariat mengatakan sembahyang atau solat ya. Solat itu yang menyembah, ini bahasa ini dulu menyembah ya. Sebenarnya hakikatnya tidak ada penyembahan, bukan penyembahan. Secara syariat yang menyembah itu adalah hamba. Secara syariat yang menyembah hamba, yang disembah Allah, yang disembah Tuhan. Secara tarekat, secara ilmu tarekat, yang menyembah tubuh, kemudian yang membawa persembahan itu adalah nyawa. Yang disembah siapa? Rahasia. Sir itu apa? Rahasia. Rahasia itu apa? Di mana kedudukan rahasia? Di balik ruh, di balik nyawa. Itu sir. Kemudian secara hakikat yang menyembah itu Nur Muhammad, yang disembah Nur Allah. Secara ma'rifat, aku menyembah diriku sendiri. Aku menyaksikan diriku sendiri. Aku menyembah diriku sendiri. Akunya Allah menyembah ketunggalannya sendiri. Akunya Allah memuji dirinya sendiri. As-solah, solawat diambil dari kata as-solah, solat, terhubung, atau pujian, atau munajat. Munajat atau doa, macam-macam secara ininya. Lebih tepatnya sih pertemuan atau terhubung. Jadi itu adalah pertemuan penyaksian akan dirinya sendiri. Itu hakikatnya penyembahan. Jadi tidak ada yang menyembah. Itu kalau duduk di sir, duduk di ma'rifat sejati. Artinya kalau keakuan kita sudah lebur ya,
kedudukan hanya sir yang ada. Sir itulah yang menyembah, memuji, bertemu dirinya sendiri, menyaksikan dirinya sendiri. Jadi ketika solat, mendirikan solat, harusnya sudah fana dulu. Sebelum mengangkat takbir itu fana dulu. Fana dulu. Leburkan dulu akuan kita itu. Tidak ada lagi rasa-rasa akuan kita di situ. Mana akuan kita ini? Pikiran, perasaan. Kalau kita dalam keadaan takbir begini, Allahu Akbar, pikiran kemana-mana, belum lenyap, belum fana itu. Allahu Akbar, ini kesana kemari mengingat makhluk, pikiran, tapi saya tidak mengingat apa-apa, mas, dia jalan sendiri. Nah itu belum fana. Nah makanya level-level musyahadah itu penyaksiannya di dalam kalimat syahadat, penyaksiannya dalam sehari-hari itu diulang terus. Ini secara asbab, ikhtiar, diulang terus musyahadahnya sampai fana sekali, fana berulang-ulang, supaya ketika mendirikan solat Allah. Nah ini juga ketika mendirikan solat lebih bagus juga, lebih baik, masih jauh lebih baik, meskipun tidak ada solat ataupun belum ada solat kita diterima atau banyak salahnya, tetap mendirikan solat, jangan tinggalkan. Jangan mengatakan istilah, saya nanti celaka kalau celaka orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Lebih celaka lagi kalau kita tinggalkan. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, kita tidak menyentuh keyakinan lain loh ya. Kita yang mengaku cinta Nabi Muhammad, mengaku ikut mutabaah kepada Rasulullah, mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Nah seperti itu. Jadi ketika kita ini hadirin semulakan mengaku sebagai umatnya Rasulullah namun tidak ikut kenyataan syariat daripada Rasulullah, maka kita ini pembohong, pendusta. Katanya kita ini umatnya Rasulullah tapi kita tidak mau mengikut Thariqatul Muhammadiyah. Nah itu yang kita maksud ya. Jadi hadirin semulakan, ketika sebelum mengangkat takbir, nah itu harus fana. Paling tidak kalau belum fana, musyahadah. Kalau masih belum paham, belajar dulu ilmu ma'rifat, sedikit-sedikit teori. Atau yakini sir itulah yang mengangkat tangan. Sir itu yang menyaksikan tangan mengangkat. Allahu Akbar. Tangan sebagai apa? Mazhar Nur Muhammad. Ruh sebagai apa? Nur Muhammad. Yang mana sih mas Nur Muhammad tuh, bingung saya. Nur Muhammad itu nyawa, ruh. Kenyataan Nur Muhammad ini jasad. Namun kalau kita disyuhudkan, jasad itu tidak lain juga dari Nur Muhammad. Jadi disebut juga Nur Muhammad Zohir. Nah, jadi yang Nur Muhammad tuh yang di dalam. Kemudian yang menggerakkan Nur Muhammad atau ruh, ada sir di belakang. Sir, makanya kenapa dikatakan sir rahasia? Kenapa? Karena dia tidak ada huruf, tidak ada suara. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Kemudian dia bako, dia kidam. Dia maha tunggal, wahid. Dia berdiri sendiri. Dia tidak serupa dengan makhluk, itu sir. Sir itu nurzat. Sir itu memang bukan Tuhan, tapi sir itulah nur Tuhan, nur ilahi. Itu qadim, hakikat Muhammadiyah. Beda Nur Muhammad, beda hakikat Muhammadiyah. Nah kalau mau tidak bingung, nur ilahi itu sudah tuh. Jadi supaya tidak bingung-bingung, 3 martabat ke atas nur ilahi, 4 martabat ke bawah nur Muhammad. Sudah. Di mana Tuhannya mas? Diam saja di sir nur ilahi, tidak usah cari Tuhan, tidak usah. Diam di sir, diam sedem-demnya. Tidak ada lagi sesuatu, tidak ada lagi yang kita katakan begini-begini dan sebagainya. Diam sedem-demnya, fana di situ. Itulah sebenarnya keluh lidah mau katakan, bukan kosong, bukan. Kosong itu nur ilahi, maha ruang itu nur ilahi. Namun dalam pandangan syuhud sampai nur ilahi itulah Allah. Itu yang bernama Allah Ta'ala, nur zat itu. Jadi hadirin semulakan,
betul-betul sebelum mendirikan sholat itu pahami betul-betul hakikat dua kalimat syahadat, penyaksian itu. Terus ketika mengatakan sembahyang, menyembah bukan sebagai ada pohon kita sembah, ada batu kita sembah, bukan menyembah begitu dimaksud sholat itu, tidak begitu. Sholat itu pertemuan, mi'raj, pertemuan antara zat dan sifat, pertemuan. Cuma itu secara hakikat nurullah, nur Muhammad, zat sifat. Secara ma'rifat aku menyaksikan diriku, bukan ke sini. Jadi betul-betul kita latih dulu musyahadah terus. Kemudian jangan sampai kita yang mendirikan sholat di situ. Jangan akunya kita, minimal akunya Nur Muhammad yang sholat. Lah kenapa ndak bisa langsung Padahal kan kita sudah ketahui Mas, Nur Muhammad tuh tidak ada juga makhluk. Nur Muhammad itu juga kan dari nur ilahi dari Allah Ta'ala juga. Kenapa ndak langsung bilang saja Allah yang sholat? Tidak adab Mas. Allah yang sholat, Allah yang ruku, nanti lama-lama bahaya, ndak adab. Betul nggak Mas? Betul. Seperti kemarin kita bilang, secara sebenar-benarnya memang betul. Siapa yang menggerakkan, siapa yang tembusi dulu. Tapi tidak bagus begitu. Nur Muhammad yang sholat. Nah, jadi begitu. Kenyataannya nyata Nur Muhammad pada batang tubuh. Batang tubuh ketika sudah dimesrakan juga namanya Nur Muhammad yang zohir. Jadi seperti itu. Rasulullah yang sholat, hakikatnya Rasulullah. Tarik lagi ke dalam, aku yang sholat, akunya Allah menyembah dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri, menyaksikan dirinya sendiri. Kan itu memang tujuan awal sebelum Nur Muhammad ada. Allah ingin menyaksikan dirinya sendiri melalui nurnya, gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan insan atau khalifah di muka bumi untuk beribadah saja, malaikat itu tidak kurang-kurang. Malaikat itu kerjanya ibadah saja Mas, tidak ada dosa, hawa nafsu tidak ada. Namun Allah tidak mau begitu. Allah mau permainan sendagura, Allah mau bioskop. Ini artinya perumpamaan panggung sandiwara dengan segala karakternya, watak-wataknya, seni-seninya, sunnatullahnya, senang sedihnya dan semuanya. Allah menyaksikan itu sendiri. Kita yang susah karena kita itu apa yang kita lihat sebenarnya ini alam fana. Perasaan-perasaan, pikiran kita ini terjebak di alam fana. Alam fana itu apa? Edo Tensei. Bukan, apakah anunya Itachi itu nah? Itachi sama itu ada di film Naruto kan? Lupa saya. Ada mata saringannya kan? Nah, mata saringan masuk kita di dalam Edo Tensei. Apakah? Bukan. Lupa sudah. Pokoknya dunia ilusi lah, dunia khayalan. Perasaan juga begitu. Namun ketika pikiran perasaan ini tembus masuk ke rasa, nah rasa ini tembus lagi, fana dia yang tidak ada rasa, artinya mutu qabla anta mutu di situ, yang tidak ada rasa, jiwanya tenang Mas. Namun kita kenapa ini pikiran, sumpah, perasaan dan sebagainya, kita ini selalu merasa saya Rahmat punya mobil misal, ya mobilnya hilang, marah, emosi dan sebagainya, mau bunuh orang lah dan sebagainya. Saya punya istri misal 40 atau 50, 60, 70. Saya marah dan sebagainya. Saya dihina-hina orang tiba-tiba, saya diludahi, saya marah karena saya sebagai Rahmat. Tapi kalau
duduk di ketunggalan, pas fana di situ, tidak mungkin marah. Kalaupun marahnya itu karena Allah lillah. Maksudnya mas, marahnya itu untuk memberikan pelajaran kepada orang itu, bahwa ketika kamu meludahi orang, kalau kamu juga diludahi kan tidak enak. Jadi jangan sakiti sesama. Kalau mau dihargai, hargai juga orang. Nah, itu pelajaran. Tapi jangan ada dendam. Tuh. Dan leburkan, tidak ada hak kita untuk membalas itu. Dan sebagainya ya. Jadi itu sebenarnya hadirin. Secara syariat tadi sudah dijelaskan bahwa hamba yang menyembah, yang disembah adalah Tuhan. Secara thariqah, tubuh yang menyembah, yang dipersembahkan nyawa, yang disembah rahasia, tarekat. Secara hakikat Nur Muhammad ke menyembah Nurullah, yang menyembah Nur Muhammad, yang menyembah, yang disembah Nurullah. Secara ma'rifat sejatinya, hakikat sebenarnya ma'rifat, tidak ada penyembahan. Aku yang menyembah diriku sendiri, aku yang menyaksikan diriku sendiri. Tapi itu berlaku untuk sirmas. Yang tidak bertuhan itu tolong dijaga. Yang tidak bertuhan, yang tidak beragama itu adalah sir. Sir itu tidak ada Tuhannya. Karena dialah itu yang sebenarnya juga nurnya, nur ilahi, nur zat. Kalau kita bahaya kalau berkeyakinan begitu. Semua bebas, halal semua syariat. Jangan. Tetap. Namun di sini syariat itu tubuh ini yang bertuhan, Mas. Harus taat aturan. Nggak bisa kita nggak taat aturan, itu nggak boleh. Ini nih. Cuma jangan merasa kita ini yang melakukan kebaikan, kesolehan, amalia dan sebagainya, karena hawa nafsu itu bukan hanya mengarah kepada yang tidak bagus, Mas. Hawa nafsu itu sholat hawa nafsu, mengaji hawa nafsu. Ketika dia kedudukan aku makhluk di situ, akunya dia, akunya kita, pikiran sebagai rahmat, sebagai akunya ini rahmat. Tapi kalau akunya Allah enggak begitu. Cuma sebelum kepada akunya Allah harus tahu dulu yang mana yang mengantar kepada akunya Allah, pintu wasilahnya itulah Rasulullah. Rasa itu yang mengantar. Enggak bisa pikiran, enggak tembus, enggak bisa fana, enggak bisa lebur kita kepada Allah kalau pakai ini, pakai rasa, Mas. Rasulullah, istilah namanya Rasulullah tuh rasa, bahasa kita tuh rasa sejati, bahasa Jawanya sukma sejati. Tahu sukma sejati? Iya, Rasulullah, Nur Muhammad bahasa kita. Jadi begitu hadirin semulakan, semoga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua betul-betul diistiqomahkan dalam musyahadah hingga fana. Amin amin ya rabbal alamin.